Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah APNP kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Agribisnis Komoditas Ikan Air Laut dan Ikan Air Tawar dengan contoh daerah di Kota Lamongan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari Zaki Anwar Karim, NIM 90, Jelita Amranani Anugrasari, NIM 93, saya sendiri Kintara Aulia Faradisa, NIM 98, dan Firnanda Widya, NIM 99. Apa saja poin-poin yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai subsistem agribisnis, yang kedua ada potensi, kemudian ada kondisi existing, regulasi atau kebijakan, olahan nilai tambah, dan yang terakhir ada solusi. Kegiatan perikanan yang besar di Kabupaten Lamongan menjadikan Kabupaten Lamongan ini sebagai kawasan minapolitan atau kota perikanan. Penggerak utama ekonomi di kawasan perikanan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Masuk pada pembahasan pertama mengenai perbedaan subsistem agribisnis antara ikan kakap dan ikan bandeng. Subsistem agribisnis dibagi menjadi 3, yaitu hulu, on-farm, dan hilir. Subsistem hulu ini membahas mengenai pengadaan sarana dan prasarana produksi, sedangkan subsistem on-farm ini membahas mengenai pengolahan produksi, dan yang terakhir yaitu subsistem hilir membahas mengenai tahap akhir dari suatu produksi atau bagian dari pemasaran. Nah, di agribisnis ikan kakap merah yang ada di Kabupaten Lamongan ini, subsistem hulunya meliputi persiapan alat tangkap seperti payang, cantrang, acing, ulur, bubu, dan dawai dasar. Nah, subsistem on-farm meliputi penangkapan ikan kakap dengan menggunakan kapal motor dengan 10-12 ABK atau cantrang selama 8 hingga 12 hari, dan yang terakhir yaitu subsistem hilir membahas mengenai tahap akhir dari suatu produksi atau bagian dari pemasaran. Nah, di agribisnis ikan kakap merah yang ada di Kabupaten Lamongan ini, subsistem hulunya meliputi persiapan alat tangkap seperti payang, cantrang, acing, ulur, bubu, dan dawai dasar. Nah, subsistem on-farm meliputi penangkapan ikan kakap dengan menggunakan kapal motor dengan 10-12 ABK atau cantrang selama 8 hingga 12 hari, 7-8 ABK atau rawai selama 7-10 hari, dan 6-8 ABK atau pancing ulur selama 7-9 hari. Hasil yang diperoleh kemudian didaratkan di PPN Brondong. Sedangkan subsistem hilir ikan didistribusikan melalui lembaga pemasaran seperti penjual atau agen, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Selain itu, ikan juga diolah di pabrik. Untuk lembaga penunjangnya sendiri terdiri dari lembaga pemasaran, lembaga penyuluhan, pemerintah, kelompok nelayan. Setelah itu, kita akan membahas mengenai subsistem agribisnis pada ikan bandeng. Subsistem hulu ikan bandeng meliputi 2 tahap. Yang pertama ada persiapan lahan seperti perbaikan tambak, pembersihan endapan lumpur, dan pengeringan petakan. Yang kedua ada penebaran benih seperti proses adaptasi benih, lalu penebaran benih di pagi hari. Sedangkan subsistem on-farm meliputi proses pemeliharaan ikan bandeng selama kurang lebih 6 bulan. Pada pemeliharaan dilakukan pergantian air selama 2 kali 1 bulan dan penjagaan keamanan tambak. Subsistem hilir meliputi ikan bandeng yang telah dipanen, kemudian dimasukkan ke dalam peti yang berisi es balok, dan kemudian diangkut ke tempat pos pembelian ikan bandeng. Untuk lembaga penunjang terdiri dari lembaga pemasaran, lembaga penyuluhan, dan pelatihan untuk meningkatkan pengolahan pasca panen, dan yang terakhir ada pemerintah. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah potensi wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagian besar, sekitar 80%, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan lahan pertanian berupa sawah dan non-sawah. Didukung juga dengan mayoritas profesi warga Lamongan yang bermata pencarian sebagai petani. Pada tahun 2012, Lamongan memiliki potensi perikanan budidaya dengan luas tambak 1.750,40 hektar. Pembudidaya 159.440 orang dan kolam 341,66 hektar. Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Provinsi Jawa Timur.
Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar atau sawah tambak dan produksi perikanan laut. Perikanan sawah tambak yang didukung areal 22.422,49 hektar mampu memberikan produksi ikan air tawar terbesar di Jawa Timur. Oke, selanjutnya adalah kondisi existing. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 1812,80 km persegi atau setara dengan 181,280 hektar atau kurang lebih sekitar 3,78% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas lahan pertanian sebesar 151,987 hektar dengan sentra perikanan budidaya berupa sawah tambak dan kolam dengan luas 23.792 hektar tersebar di Kecamatan Pucuk, Lamongan, Sarirejo, Deket, Gelagah, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, dan Maduran. Dengan produk utamanya adalah ikan bandeng, udang, fanami, dan ikan nila. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firnanda Widya Silviana dengan NIM 99. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu terkait kebijakan dan regulasi ikan kakap. Kebijakan pelarangan penggunaan cantrang melalui dua peraturan. Yang pertama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen/KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen/KP/2015 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dampak dari kebijakan pelarangan cantrang diantaranya adalah jumlah trip penangkapan ikan dengan cantrang menurun sekitar 32% sejak tahun 2014 sampai 2018. Dan juga jumlah trip penangkapan ikan untuk pancing rawai mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 sekitar 94% dibandingkan pada tahun 2014. Selanjutnya adalah program atau kebijakan yang telah ditetapkan di Kabupaten Lamongan. Yang pertama ada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengerukan dan reklamasi di Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan di wilayah perairan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pengerukan dan reklamasi di Kabupaten Lamongan. Yang kedua ada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2004 tentang retribusi pengukuran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal atau pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal. Tujuan ditetapkannya adalah untuk kelancaran lalu lintas di perairan serta untuk keselamatan pelayaran. Maka perlu adanya pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap operasional kapal di perairan. Yang ketiga ada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang retribusi usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan. Peraturan ini ditetapkan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha perikanan serta untuk melindungi sumber daya alam di Kabupaten Lamongan khususnya yang berada di perairan. Selanjutnya adalah kebijakan dan regulasi pada ikan bandeng. Yang pertama ada kebijakan pengelolaan kawasan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan tata kelola, pemanfaatan lahan dan air berbasis daya dukung dan komoditas unggulan, implementasi teknologi ramah lingkungan, serta pemanfaatan perairan untuk kegiatan PB berkelanjutan. Yang kedua ada kebijakan peningkatan produksi PB yang berkelanjutan, yaitu yang dilaksanakan dengan pengembangan komoditas unggulan lokal dan ekspor, penataan sistem logistik pembenihan, penyediaan input produksi yang efisien seperti induk, bibit,
obat, pakan, dan juga peralatan. Yang ketiga ada kebijakan peningkatan kesejahteraan pembudidaya yang dilakukan dengan perlindungan usaha bagi pembudidaya skala kecil, pembinaan kelembagaan pelaku usaha, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sertifikasi lahan pembudidaya, kemudahan akses permodalan dan stimulus usaha bagi pembudidaya skala kecil, serta keterlibatan peran perempuan. Yang keempat ada kebijakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan kebijakan yang kelima ada monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan pada budidaya ikan. Selanjutnya adalah olahan dan nilai tambah dari ikan kakap. Yang pertama ada filet. Filet merupakan ikan kakap yang sudah dipisahkan dari kepala, duri, dan juga kulitnya. Yang selanjutnya filet akan diekspor ke beberapa negara tujuan seperti di Eropa dan juga Amerika. Yang selanjutnya ada pakan ternak. Di sini pakan ternak terbuat dari limbah olahan kakap yang berupa duri, kulit, dan juga tulang yang diolah menjadi tepung ikan untuk digunakan sebagai pakan ternak. Yang ketiga ada olahan makanan restoran seperti kakap panggang pedas manis, stik kakap, kakap merah bumbu Bali, kakap filet saus telur asin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah olahan dan nilai tambah pada ikan bandeng. Jenis ikan bandeng ini sangat digemari oleh masyarakat karena mempunyai kandungan gizi yang baik, yakni kandungan protein yang tinggi. Ikan bandeng mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Protein pada ikan bandeng ini cukup tinggi, yaitu sekitar 20%, yang dapat menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk produk olahan dari ikan bandeng ini seperti otak-otak, ikan asap, abon, dan juga bandeng presto. Untuk yang selanjutnya adalah permasalahan pada ikan kakap. Permasalahan yang pertama adalah musim yang tidak menentu. Permasalahan yang kedua adalah pemerintah daerah belum bisa mengendalikan investasi kapal ikan. Dan permasalahan yang ketiga adalah berkurangnya tutupan terumbu karang. Untuk permasalahan ikan bandeng atau ikan di air tawar, yang pertama adalah banjir tahunan yang menyebabkan banyak tambak tergenang dan juga gagal panen. Permasalahan yang kedua adalah petani kesulitan untuk mendapatkan benih. Dan yang permasalahan yang ketiga adalah pemanfaatan potensi yang belum maksimal. Untuk solusi permasalahan pada ikan kakap atau ikan laut, yaitu dengan melakukan program kegiatan pengembangan sumber daya kelautan dengan melakukan yang pertama adalah pengembangan kawasan budidaya air laut dan juga air payau. Untuk yang kedua adalah penataan dan juga pengelolaan perairan di wilayah laut kewenangan dari kabupaten. Untuk yang ketiga adalah pembangunan dan juga pengembangan sarana dan juga prasarana kelautan. Yang keempat adalah pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha. Yang kelima adalah pengawasan eksploitasi sumber daya perikanan dan juga kelautan. Untuk yang keenam adalah fasilitas infrastruktur bahan bakar untuk nelayan. Untuk solusi permasalahan ikan kakap selanjutnya adalah pengembangan sistem jaringan informasi kelautan, pembinaan pengembangan sumber daya kelautan, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas armada tangkap seperti palkah atau handling space. Untuk solusi permasalahan pada ikan bandeng, yang dilakukan pertama adalah perbaikan infrastruktur bengawan jero, pengadaan pompa banjir, dan juga penggunaan backhoe amfibi untuk membersihkan tanaman eceng gondok. Untuk solusi yang kedua adalah pengembangan wilayah melalui kawasan minopolitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.